Halo sahabat kami sekalian, podcast Ruang Publik, podcastnya Rakyat Jelata. Hari ini kita bertemu dengan Bapak Uba Pasaribu, seorang tokoh pembela kemanusiaan yang tidak asing lagi. Apa kabarnya Pak Uba? Kabar baik Pak Didi. Ya. Sudah lama betul-betul kita nggak ketemu ya. Udah rindu juga selama nggak cari-cari. Iya. Tapi itulah buktinya kita tetap sehati ya kan? Iya. Sama-sama berjuang, sama-sama sakit. Iya. Baru sembuh. Kabar sembuh. Membela kepentingan rakyat. Ya. Rakyat jelata terpinggirkan. Jelata terpinggirkan. Terlupakan, terdiskriminasi. Oh begitu dia ya. Oke. Saya baru melihat satu tayangan di mana Pak Uba mendatangi satu rumah. Ada dua orang yang sakit di rumah yang sama. Kalau nggak salah namanya Pak Alfiansyah Harahap. Kami perlu mendengar apa yang sebenarnya terjadi Pak Uba. Itu sebenarnya yang selama ini kita lakukan kerja-kerja kemanusiaan, berusukan ke lapangan ya. Iya. Kita dapat dari lapangan, dari akar rumput ya. Persoalan ini sangat miris sebenarnya ya. Karena banyaknya persoalan-persoalan yang harus sebenarnya kita angkat ke publik ya. Iya. Mereka itu rentan gitu ya. Pak Alfiansyah Harahap ini atas aduan daripada masyarakat saya datangi semalam ya. Saya datang semalam jam-jam 5 sore ke rumahnya. Saya menemukan bahwa keluarga itu sangat miris ya. Iya. Pak Alfiansyah Harahap terbaring di rumahnya karena tidak berobat lagi gitu ya. Yang kedua, keluarga ini menurut pengakuan daripada keluarga semalam bahwa cuma makan satu kali sehari ya. Makan satu kali sehari. Karena memang hidup di bawah garis kemiskinan. Pak Alfiansyah Harahap sudah usia rentan ya. Sudah renta ya, sudah tua dan istrinya juga sudah tua. Anak-anaknya pun ada satu di rumah ini sekarang ya. Dan kebetulan hari ini sudah kita larikan ke Rumah Sakit Bina Kasih. Sekarang ya. Iya. Karena memang anaknya ini diduga hidup paru-paru. Jadi terkontaminasi kepada ayahnya. Iya. Pak Alfiansyah Harahap. Sehingga Pak Alfiansyah Harahap ini terbaring di tempat tidurnya. Begitulah ceritanya, kisahnya. Jadi makan satu kali satu hari. Iya. Dalam kondisi lagi sakit. Nah, begitulah. Jadi macam mana? Memang itulah keadaannya, begitulah faktanya, begitulah hasil temuan kita. Bahkan wawancara saya semalam, dan langsung saya wawancara kepada keluarga itu, dan semua kita coba angkat gitu. Ternyata memang benar gitu ya, satu kali satu hari gitu ya. Karena memang nggak ada, macam mana? 5 orang anaknya ya, satu sakit bersama dengan Pak Lala, satu lagi pekerjaannya tukang butut. Yang pekerjaannya tukang butut tadilah ya kita syukuri, anak soleh lah itu ya. Dia mampu mengakomodir keluarga itu, rumah sewanya ini segala macam lah. Tahu penghasilan tukang butut bukan seberapa. Dia kan memiliki anak dan istri. Konon lagi harus dia memikirkan ayah ibunya dan lain sebagainya. Serta adiknya yang lagi sakit gitu. Kita apresiasi, kita sungguh terharu lah melihat keluarga itu. Tapi apa boleh buat, terkadang mereka tidak makan karena tidak ada uang dan lain sebagainya begitu. Iya. Jadi para pemirsa sekalian bisa dibayangkan, sedangkan dalam kondisi sehat saja pun orang belum tentu mampu bertahan hidup makan satu kali satu hari, apalagi ini berada dalam kondisi sakit. Iya. Dan saya melihat tubuh mereka sangat memprihatinkan, sudah kurus kering. Ya artinya kita perlu pertanyakan lagi nih Pak Uba, sejauh mana peran pemerintah melihat situasi ini? Nah ini persoalan, ini dilema ini menjadi persoalan bagi pemerintah. Karena apa? Dari satu sisi karena himpitan ekonomi, memang mereka di wilayah kecamatan itu tinggal. Iya. Mereka berpindah-pindah, nyewa rumah, kontrak sana, kontrak sini, kontrak sana, sehingga mereka tidak satu tempat gitu. Seharusnya pemerintah mengambil satu kebijakan bagaimana supaya warga-warga miskin seperti ini terakomodir. Padahal mereka melapor ke tempat mereka tinggal sekarang. Mereka laporkan keberadaan mereka.
semalam saya coba konfirmasi bagaimana keadaannya. Iya. Kita coba konfirmasi kenapa? Karena si anak itu tadi membutuhkan oksigen. Iya. Sudah bolak-balik pulang dari rumah sakit. Mereka tidak ke rumah sakit lagi karena tidak keterbatasan uang untuk menjaga. Yang menjaga di rumah sakit tidak ada uang lagi, namanya orang miskin. Iya. Namanya mereka tidak punya uang gitu kan. Jadi kita coba konfirmasi, ya pihak kepala dusun sepertinya tidak connect gitu ya. Makanya hari ini kita coba cari nomor camatnya. Iya. Camat Hamparan Perak ya. Kita akan coba konfirmasi nanti kenapa Mas sampai ada di situ warga miskin tidak makan, kelaparan gitu. Iya. Kita akan coba nanti konfirmasi begitu. Nah, persoalannya semalam Bapak itu Albiansa Harahap mungkin karena kekeringan, kerongkongannya, Bapak itu minta sama kita KTS pepaya. Saya sanggupi, bentar ya Pak, saya akan belikan KTS-nya, saya bilang. Iya. Ya alhasil karena melihat keluarga itu jarang makan, saya telepon donatur. Iya. Donatur kita Pak Suwanto Ayayu. Iya. Pak Suwanto ini adalah sahabat kita semenjak berdiri daripada yayasan ini, ya. Iya. Dia adalah sahabat kita, donatur kita, walaupun tidak mengikat, ya. Setiap bulan beliau menyisihkan rezekinya kepada yayasan ini untuk kita kelola demi misi kemanusiaan, ya. Iya. Tapi di luar itu Pak Suwanto bilang kepada saya, Pak Uba, jangan sampai ku dengar ada masyarakat tidak makan. Lapor ke saya. Iya. Makanya saya berani memberanikan diri melapor kepada beliau. Iya. Secepat kilat dia transfer 1 juta, ya. 1 juta itu kita kelola semalam. Kita serahkan kepada keluarga dan sisanya 400.000 untuk biaya kontrak rumahnya 350.000 karena sudah menunggak. Ya, kita pikirkan bagaimana supaya keluarga itu nyaman dulu sampai 1 bulan di situ, ya. Iya. Kira-kira begitu. Jadi kita sudah serahkan bantuannya kepada keluarga itu. Kita mengapresiasi lah kepada Bapak Suwanto Ayayu, ya. Iya. Mudah-mudahan ada lagi bertambah orang-orang yang peduli seperti Bapak ini. Iya. Itu dia. Iya. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Suwanto ya. Iya. Orang-orang yang berhati mulia yang memang Tuhan kirim untuk Iya. mereka yang membutuhkan. Amin. Jadi ada 2 persoalan ini ya Pak Uba ya. Ada 2 persoalan. 2 persoalan kepada 2 orang. Iya. Yang pertama sekali mereka tidak sanggup untuk makan. Memang tidak sanggup. Memang Iya. makan sekali 1 hari. Iya. Yang kedua masalah kesehatannya kan. Oke. Iya. Jadi makan ini adalah kebutuhan yang paling penting dalam hidup manusia, kebutuhan primer. Kalau ini tidak terpenuhi, tubuh akan sakit. Iya. Nah, Udah pasti. Sekarang ini bagaimana dia bisa sehat kalau makannya saja pun dalam kondisi terkatung-katung, kan seperti itu. Iya. Nah, sekarang penanganannya ke rumah sakit seperti apa Pak Uba? Apakah dia punya BPJS atau Pak Uba? Oke. Mereka memang punya BPJS ya dari pemerintah. Tapi kan tentunya karena himpitan ekonomi tadi, mereka ada bantuan daripada pemerintah, ya. Artinya BPJS itu ditanggulangi oleh pemerintah, tidak kita pungkiri. Iya. Tapi yang kita mau sebenarnya keluarga daripada Pak Albiansa Harahap ini seharusnya mendapat subsidi BPNT daripada pemerintah. Iya. Setidaknya dana lansia, ya, karena sudah lansia. Begitu dia. Iya. Seharusnya ini kerja-kerja kemanusiaan yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah. Jangan lalap menunggu bola. Harus jemput bola. Lihat warga itu. Iya. Di kelurahan itu saja, di desa itu sangat miris, sangat banyak persoalan-persoalan yang tidak makan, yang terhimpit karena utang dan lain sebagainya. Bahkan ada semalam sampai mau menggadaikan gerenda. Dia kan tukang. Mau digadikan gerenda demi secenggal demi membeli beras. Iya. Karena tidak pekerjaan. Iya. Dia kan buruh bangunan. Buruh bangunan nggak ada sekarang, lagi sepi. Iya. Istri lagi nyuci. Sementara di tempat cucian daripada istrinya, majikannya pergi umroh. Mereka tak makan. Makanya kita coba subsidi dengan apa yang ada pada kita gitu ya. Karena kita merasa berdosa jika ada sama kita, tapi tidak mau kita berbagi. Sebelumnya sudah kita posting di media sosial kita bahwa itu memang misi kemanusiaan kita lakukan. Jangan sampai ada orang tidak makan gitu. Oke? Iya. Iya. Nah, persoalannya sekarang kan Pak Uba bahwa konstitusi kita berkata fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Katanya. Nah, itulah yang menjadi peran eksekutif atau pemerintah. Namun ada bidang pengawasan
yang dilakukan oleh legislatif, DPRD. Nah, Namun problemnya sekarang antara eksekutif dan legislatif sedang sibuk untuk melanjutkan atau sama seperti ya mungkin masa periode sudah habis, dia mau memperbaharuinya lagi, iya, memperbaharui keanggotaannya. iya, Jadi rakyat akhirnya kan sekarang menjadi korban. terlupakan, Iya, udah pasti itu. kan begitu. Ah, Pihak yang seharusnya mengawasi kinerja dari pemerintah sekarang sedang sibuk untuk urusan pribadinya. Begitu juga dengan pemerintahnya. Ada satu lembaga lain seperti Pak Ubah Pasaribu yang mencoba untuk menolong rakyat dengan segala keterbatasan yang ada. Masih untung ada rakyat yang mau memberikan perhatian. Jadi Pak Ubah melihat skema situasi ini bagaimana ini Pak Ubah? Oke, sekarang ini pekerjaan daripada eksekutif, Ya, pemerintah sudah diambil oleh legislatif, paham kan? ya, Sekarang anggota DPRD, katakanlah nggak apa-apa, tuh DPRD saya ngomong. Ya. Anggota DPRD sekarang sibuk mengurusi BPJS orang miskin. ya. Selama ini kemana mereka? Berarti ada jatah gitu, ya? Oh iya ya. Ya, begitu ya. Sibuk mengurusi KK, sibuk mengurusi KTP, sibuk membuat program jemput bola, pengurusan akte nikah sipil dan lain sebagainya. Selama ini kemana mereka gitu? Karena mau dekat pemilu. Karena dekat pemilu supaya dipilih mereka. Kan gitu kan? Tapi kalau Ubah Pasaribu tidak. Sedari dulu berdiri yayasan ini, kita lakukan misi-misi kemanusiaan, ya. Iya. Kantong-kantong kemiskinan saya gitu. Iya. Gitu dia, ya. Iya. Jadi sekarang ini sudah banyak anggota DPR kita sudah beralih fungsinya, ya. Bukan lagi fungsi sebagai legislasi, ya, tapi fungsinya mengurus KK, mengurus KTP. Buat saya malu, ya. Iya. Bahkan mungkin ada intervensi lah. Udah pastilah itu, ya. Intervensi antara legislatif dengan eksekutif udah pasti itu. Iya. Makanya ada jatah. Kemarin saya temukan, oi, kumpuli kakak kalian, siapa nggak punya KIS? Malu saya. Coba saya tanya Bung Riri, ya. Apakah kira-kira tahun 2024 sudah selesai persoalan kemiskinan, khususnya masyarakat yang tidak dapat KIS? Ya tentu tidak. Ya tidak. Ya, makanya kita coba hadir. Tapi kita pun dicurigai. Jangan ada dusta di antara kita. Maka aku diamkan. Berarti penanggulangan kemiskinan termasuk jaminan kesehatan ini sifatnya politis ya. Politis, udah Ya. pasti dong. Tergantung kepada Udah pasti. momentum. Wah, ada kesempatan karena ini momennya gitu. Gimana? Hah? Kalau saya nggak peduli tuh. Ya, kita sih melihat kalau anggota DPRD mengurus seperti itu terlalu kecil kapasitasnya karena dia dipilih oleh rakyat untuk mengurusi kebijakan. Bukan urusan anggota DPRD mengurusi KIS, ada pemerintah. Bukan urusan anggota DPRD mengurusi KK, mengurusi KTP, mengurusi surat pindah. Malu saya gitu. Ya, silakan ditonton. Malu saya, nggak apa-apa. Bila penting nanti anggota DPRD kita coba ajak berdiskusi seperti ini gitu, nggak apa-apa. Kan malu saya kayak gini, ya. Betul. Iya, iya. Ada pula tak selesai pula programnya. Awal berubah macam-macam. Betul nggak? Iya, iya. Itu dia, ya. Sampai ada mereka buat tangan kanannya. Siapa nggak ada KIS lapor ke sana. Saya pun bisa melakukan. Karena itu tugas daripada pemerintah yang harus kita dorong. Makanya lembaga ini adalah lembaga yang peduli gitu. Tak takut. Walaupun dalam keterbatasan berkarya dalam badai. Oke. Jadi Pak Ubah Pasaribu, tentu tayangan ini pasti akan ditonton oleh banyak pihak, Iya. termasuk mungkin para pengambil keputusan itu. Pengambil kebijakan, silakan ya. Iya. Nah, Jadi, pas itu. Pak Ubah Pasaribu, apa yang mau Pak Ubah sampaikan kepada mereka? Kepada siapa kira-kira? Para pengambil keputusan, apakah eksekutif atau legislatif yang saat ini sedang bersiap berjuang untuk mempertahankan jabatan dan kekuasaannya di periode berikutnya? Oke lah. Jadi saya minta kepada teman-teman, ya, anggota DPRD lah barangkali, ya, berhentilah melakukan pencitraan, ya. Yang perlu didorong daripada seorang anggota legislatif, pemerintah. Ya, Dorong pemerintah
menyelesaikan berbagai persoalan itu. Iya. Bukan malah dia ikut mengurusi berapa jatah sama dia, itu kan punya jatah. Ada apa gitu ya? Yang mau kita sampaikan kepada mereka, ada anehnya. Bagaimana pula yang bukan pemilih dia? Iya. Bagaimana itu? Iya. Contohnya, si Anu dipemilih dia, udah pasti itu digarapnya dan lain sebagainya. Bagaimana yang tidak terkoneksi dengan dia? Iya. Ini persoalannya. Kan tidak selesai persoalan. Iya. Itu kan nanti akan terus, ya kan? Iya. Seperti kita ketemukan dalam beberapa minggu ini, gitu kan? Kan kasihan warga itu. Saya juga yang repot. Saya telepon TKSK, saya telepon ini, dan lain sebagainya begitu. Nah itu dia ya. Ya mudah-mudahan lah ya. Anggota DPRD, marilah kita urusi rakyat dengan benar-benar cinta dengan rakyat ini ya. Tentunya pasti mereka memilih yang betul-betul merakyat gitu. Jangan seperti ini waktu pilkada mereka baru merakyat gitu. Iya. Jadi saya tadi melihat tayangan barusan ya. Iya. Pak Uba sudah membawa anaknya itu ke rumah sakit. Udah di rumah sakit sekarang. Di Iya. rumah sakit Bina Kasih sekarang. Iya. Doakan supaya lagi sekarang doakan Pak supaya diberikan Tuhan panjang umur, diberikan hidayahnya, diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan dia sembuh, dapat keajaiban daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Lagi sekarang. Iya. Jadi untuk ayahnya sendiri bagaimana, Pak? Lagi di rumah. Di rumah, tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Iya, macam mana? Mungkin semalam sudah dibawa ke puskes atau bagaimana gitu dia. Apa yang dibutuhkan, Pak Uba? Oksigen kemarin. Oksigen. Iya, oksigen. Untuk pernapasan daripada anak itu tadi sebenarnya dan juga orang tuanya. Mungkin tayangan kita ini akan juga ditonton oleh banyak orang, termasuk orang yang terbeban. Mungkin apa yang mau disampaikan, Pak Uba? Oke, Bapak Ibu, ada keluarga fakir miskin kita temukan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan perhatian sedekahnya atau memberikan oksigen lah ya. Keluarga itu ada di desa Dusun 15 ya, Desa Kelamber 5 Kebun ya. Namanya Pak Alpian Sahara, bisa komunikasi dengan kita di Nomor WA ya, 0821 6538 8682 begitu. Oke. Baik, pemirsa sekalian, kita sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Uba Pasaribu, dan kita berharap suara untuk kaum marginal terus dijembatani atau disuarakan oleh seorang Uba Pasaribu. Siap. Karena tanpa orang-orang seperti Pak Uba Pasaribu, kita tidak akan bisa melihat ada orang-orang yang bisa menjadi penghubung antara mereka yang memiliki resources atau memiliki kemampuan sumber daya dengan mereka yang membutuhkan. Tapi hari ini kita sudah mendengar apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Biar kiranya hati mereka terketuk ketika menonton tayangan ini. Mungkin itu dulu rekan-rekan sekalian. Apa pesan penutupnya nih Pak Uba? Sahabat orang miskin mudah-mudahan tetap di hati masyarakat. Kenapa? Karena orang miskin itu sudah tentu sahabat kita. Oke? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke.